10820031. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan UTS dalam bentuk video. Yang pertama yaitu jelaskan bentuk dan prosedur komposisi pada masa penggunaannya yang pertama dalam sejarah musik periode romantik, impresionisme, modern dari segi kronologis, basis skala, basis harmonis, basis ritmis, dan bentuk. Yang pertama, romantisme. Romantisme juga dikenal sebagai era romantis, yaitu gerakan seni, sastra, musik, dan intelektual yang berasal dari Eropa Barat menjelang akhir abad ke-18 pada masa revolusi industri. Gerakan ini juga merupakan revolusi melawan norma-norma kebangsawanan, sosial, dan politik dari periode pencerahan dan reaksi terhadap rasionalisasi terhadap alam, seni, dan sastra. Dan sebagian besar wilayah mencapai puncaknya pada periode perkiraan 1800 hingga 1850. Periode romantis ini juga meningkat ke titik di mana sistem kunci mayor-mayor mulai terancam pada akhir periode. Kunci sering bergeser begitu cepat dalam komposisi sehingga nada suara itu sendiri mulai rusak. Selama periode romantisme ini ada penggunaan harmonik kromatik yang lebih nampak atau lebih menonjol, yaitu menggunakan akord yang mengandung nada yang tidak ditemukan atau tidak terdapat dalam skala mayor atau minor yang berlaku. Akord kromatik menambah warna dan gerakan pada musik romantis. Atau tidak stabil, akord juga lebih bebas daripada selama era klasik. Yang seterusnya double trip, yaitu dalam suatu ketukan terdapat dua nada atau tiga nada. Yang ketiga penambah suara atau voice pada simfoni, misalnya dalam simfoni pastoral Beethoven, instrumen tiup kayu digunakan untuk meniru suara burung. Yang kedua, era impresionisme. Dalam era impresionisme ini dimulai sekitar akhir 1880 sampai 1918. Dalam musik atau dalam bentuk musik impresionisme ini terlihat hampir secara eksklusif dalam musik. Claude Debussy ini menemukan pengaburan nada, suara harmoni, dan ritme. Nada suara tidak jelas seringkali hanya ditemukan oleh titik pedal. Yang ketiga, musik impresionistis seperti Common Paratis Period bernada sebuah tonik tunggal terbukti meskipun tidak mencapai kepentingan melalui suara tertentu yang memimpin atau misalnya melalui nada utama. Sebaliknya juga tonik dibuat dengan cara seperti pengulangan atau menjadi nada pusat, bahkan lebih sederhana melalui penggunaan titik pedal. Dalam musik impresionistis ini yaitu ada beberapa contoh yang ada dalam jenis musiknya, yaitu harmoni. Harmoni mengambil konstruksi yang berbeda. Ini dapat dilakukan dengan harmoni tertian atau ditumpuk dalam sepertiga dengan menambah lebih banyak disonansi seperti akord 9, 11, dan 13. Salah satu dapat menentukan triad yang dibangun dalam tiga nada berbeda yang jarak P4 atau triad kuartal, atau tiga nada yang berterpisah atau triad kuintal. Yang kedua, double atau triple. Dalam double atau triple ini yaitu terdapat dalam satu ketukan terdapat dua nada atau tiga nada. Dalam impresionisme ini terkadang rasa ketukan digeser dan dapat dilakukan dengan banyak cara, tetapi salah satu versinya adalah menggeser ketukan kuat ke ketukan lemah.
Penghindaran bentuk-bentuk imitasi kontrapuntis atau kontrapuntal, yaitu menghindari peniruan karya komposisi lain dan polifoni atau kontrapuntis. Yang kedua, periode modern. Yang pertama, kronologi. Kronologi ini terjadi pada tahun 1950, di mana sejarah musik modern kita dimulai pada awal ke-20 sekitar paruh pertama tahun 10-an, ketika orang-orang mulai berpikir untuk pertama kalinya tentang musik dan film sebagai sebuah bisnis. Yang kedua, double couple bebas atau pasangan ganda bebas. Yang ketiga, basis harmonis. Basis harmonis ini memiliki 3 ciri. Yang pertama, kluter atau pengelompokan harmonis, mikropolifoni atau sejenis tekstur musik polifonik yang dikembangkan oleh Gregori Ligeti yang terdiri dari banyak basis konon padat yang bergerak pada tempo atau ritme yang berbeda, sehingga menghasilkan kelompok nada secara vertikal dan menghasilkan kelompok lainnya juga. Yang ketiga, terdapat bunyi-bunyian baru atau instrumen harmoni yang baru. Yang keempat, basis ritmis. Basis ritmis ini lebih bebas, kompleks, terfragmentasi, dan pola-pola mikroritmik notasi proporsionet. Yang kelima, bentuk. Bentuk musik elektronik sebagai proses kontinum, bebas, indeterminasi, atau musik kriminal sebagai bentuk modular atau multimedia. Yang ketiga, notasi baru sebagai bentuk seksional atau terbuka. Soal yang kedua yaitu jelaskan atau pilih salah satu dari musik modern, lalu amati bentuk atau video musiknya, dan jelaskan ciri khas atau gaya dari produser tersebut. Ciri khas dari gaya produser tersebut, yang pertama, karya memunculkan perasaan ketenangan dalam ketenangan yang menakutkan. Yang kedua, dengan glissandos yang meniru suara harpa. Yang ketiga, menggabungkan banyak akor disonan yang tidak sesuai dengan pola progresi atau irama akord tradisional. Yang ketiga, gaya musik khas dalam produser ini yaitu gaya impresionisme.